Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Hukum dan Etika Hubungan Masyarakat. Kali ini kita akan membahas seputar identitas perusahaan atau corporate identity, yang mana kita ketahui bahwa public relations sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan. Oleh karena itu, bagi seorang PR, dia harus memahami identitas perusahaan. Kita akan simak materi berikut ini. Identitas perusahaan adalah suatu cara atau suatu hal yang memungkinkan suatu perusahaan dikenal dan dibedakan dari perusahaan-perusahaan lainnya. Identitas perusahaan ini memiliki suatu rancangan desain khusus yang meliputi hal-hal unik atau khas tentang perusahaan tersebut. Hal-hal unik ataupun hal-hal yang khas tersebut dapat dilihat pada logo atau simbol perusahaan. Simbol perusahaan ini mengajak kepada publik agar mengenal akan identitas perusahaan tersebut, bagaimana perusahaan tersebut memperkenalkan dirinya untuk melayani, untuk menunjukkan kredibilitas dan keramahan dari pelayanan perusahaan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa identitas perusahaan adalah suatu komponen yang penting dalam menampilkan identitas perusahaan kepada publik. Identitas menampilkan jati diri perusahaan. Identitas ini yang membedakan perusahaan satu dengan lainnya, dan identitas ini dirancang dengan menampilkan citra positif perusahaan kepada publik. Oleh karena itu, public relations sebagai salah satu bagian dari manajemen perusahaan memiliki peran dan tugas bagaimana membangun citra positif perusahaan. Maka public relations pun harus mengetahui tentang identitas perusahaan. Citra perusahaan dibangun dan dikomunikasikan melalui nama, lambang-lambang, dan penampilan diri atau perilaku nyata di tengah masyarakat, khususnya dengan konstituensinya atau dengan para stakeholder-nya. Istilah penampilan diri ini dianggap penting untuk disebut sebagai konsep yang meliputi segala apa yang dilakukan maupun segala apa yang tidak dilakukan oleh perusahaan dianggap mengandung pesan dan makna yang diterima dan ditafsirkan oleh publik. Apabila komunikasi, nama, simbol, dan penampilan diri tersebut efektif dan menghasilkan citra positif yang menunjukkan kredibilitas tinggi, maka perusahaan tersebut berhasil menampilkan identitas yang baik kepada publik. Oleh karena itu, dalam identitas perusahaan terdapat 4 elemen penting yang ditampilkan. Pertama, behavior atau tingkah laku. Tingkah laku ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menciptakan identitas perusahaan. Publik akan menilai perusahaan sesuai dengan tingkah laku yang ditunjukkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, komunikasi. Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah suatu kegiatan komunikasi timbal balik, atau disebut juga adanya suatu feedback dalam komunikasi sehingga komunikasi tersebut menjadi efektif. Komunikasi yang terjadi mengarah pada komunikasi perusahaan atau organisasi
sehingga suatu perusahaan dapat melakukan komunikasi secara internal maupun eksternal. Nah, tindakan komunikasi tersebut tidak lepas dari keberhasilan peran public relation. Yang ketiga adalah simbolis. Simbolis perusahaan ini bisa berupa logo atau simbol perusahaan. Simbolis ini melambangkan sifat-sifat implisit dari hal-hal yang diwakili oleh perusahaan. Simbolis ini memiliki unsur-unsur penting yang meliputi pada warna, bentuk, bangunan, ataupun logo, atribut, sampai dengan pakaian seragam perusahaan. Dalam hal ini, kita bisa melihatnya bagaimana suatu perusahaan memberikan nama pada perusahaan tersebut. Jadi, yang menjadi simbolis perusahaan itu pertama adalah nama perusahaan. Nama perusahaan ini biasanya berkaitan dengan logo, warna yang menarik, kemudian bentuk logo yang mengandung dari unsur-unsur spirit perusahaan tersebut, serta makna yang terkandung dalam pemilihan logo tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu logo pada dasarnya adalah mencerminkan dari spirit, visi, dan misi perusahaan tersebut. Yang kedua adalah gaya bangunan. Ini berkaitan dengan bagaimana bangunan perusahaan tersebut berada. Yang ketiga adalah slogan perusahaan. Ini bisa berupa tagline yang menunjukkan ataupun menggambarkan akan spirit yang terkandung pada perusahaan tersebut. Yang keempat adalah atribut. Elemen yang keempat adalah personality, yang mana dengan maksud personality di sini adalah bagaimana perusahaan tersebut memperkenalkan dirinya kepada publik dengan menggunakan lambang, komunikasi, dan tingkah laku tersebut menunjukkan bahwa adalah itu identitas dari perusahaan, sesuatu yang personal yang ada pada perusahaan tersebut. Terdapat 3 kategori identitas perusahaan. Pertama, monolithic identity, yaitu perusahaan yang hanya menggunakan satu nama dan sistem visual. Yang kedua, endorsed identity, yaitu sebuah perusahaan yang telah berkembang menjadi beberapa perusahaan dan merek yang berbeda. Perusahaan berusaha mempertahankan sebagian atau seluruh nama, tetapi harus sesuai dengan sistem tunggal visual. Yang ketiga, branded identity, yaitu perusahaan yang secara sengaja memisahkan antara identitasnya sebagai perusahaan dengan merek yang dijualnya. Brand identity ini merupakan sebuah elemen atau brand yang dapat dilihat secara kasat mata, yang bisa dilihat pada karakter, aspek warna, simbol, atau tipologi yang mengandung value suatu produk pada sebuah perusahaan yang dimaksudkan konsumen memahami produk tersebut. Dengan demikian, brand identity sangat erat sekali hubungannya dengan logo yang dimilikinya. Adapun komponen dari identitas merek adalah pertama, positioning, yang mana memposisikan produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Di sini maksudnya adalah
bagaimana memposisikan fitur, benefit yang didapatkan, target pasar, target audiens, bahkan posisi statement dengan tepat. Yang kedua adalah verbal atau slogan. Slogan dapat berupa kata-kata yang digunakan untuk mengkomunikasikan produk. Slogan yang digunakan harus dapat menggambarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Hal-hal yang berkaitan dengan slogan ini berupa nama merek, kemudian penjelasannya, dan yang terakhir tagline dari merek tersebut. Yang ketiga adalah visual atau logo. Komponen visual sangat penting digunakan agar mudah diingat, karena gambar lebih mudah diingat daripada tulisan. Maka penting kiranya untuk menciptakan logo yang menarik, mudah diingat, serta unik. Yang keempat adalah eksperiental atau kisah brand. Hal ini berkaitan dengan bagaimana menentukan citra identitas merek tersebut di mata masyarakat melalui pengalaman dalam menggunakan produk tersebut, yang mana pengalaman tersebut akan sangat mempengaruhi keputusan pada pembeli dalam memilih produk tersebut. Adapun manfaat dalam membangun identitas merek adalah bagaimana peningkatan distribusi. Semakin kuat identitas merek pada suatu perusahaan, maka tingkat kepercayaan distributor terhadap produk perusahaan tersebut semakin kuat juga. Yang kedua, loyalitas konsumen. Ini bagaimana identitas merek yang kuat akan mempengaruhi pada permintaan produk tersebut, sehingga menghasilkan atau mendapatkan peningkatan yang signifikan. Yang ketiga adalah referensi profesional, yang mana identitas merek ini dapat dipercaya secara kuat apabila memiliki kredibilitas yang tinggi. Kredibilitas tersebut tidak lepas dari bagaimana referensi profesional dalam menjabarkan akan merek tersebut. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan berkah. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.